Ini merupakan simbol, baru simbol saja bagaimana pedulinya kita kepada mereka. Akan tetapi ada hal yang juga lebih penting, bagaimana mereka ini jangan sampai tidak terurusi, ya. Tidak, mereka ini sama terbengkalai. Masjid kita jangan sampai tidak tahu ada anak-anak yatim yang tidak bisa sekolah. Ini dosa sebagai pengurus kita. Maka mereka sampai tidak bisa sekolah, harus kita sekolahkan mereka. Kalau mereka memang ada yang dimakan, kita harus siapkan makanan untuk mereka. Ini juga lebih penting daripada sekedar seperti yang disampaikan tadi yang diberikan kepada mereka. Ini simbol kecil bahwa kita ini memperhatikan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadratul kiram yang kami hormati para orang tua kami, bil khusus kepada pengurus Yayasan Amal Jamiatul Muslimin Papua serta para jajaran kepengurusan Masjid Jamiatul Muslimin, ibu-ibu ketua Majelis Taklim yang senantiasa mendampingi kita semua, dan tidak ketinggalan orang tua kami, kepada ketua grup purna tugas yang luar biasa juga, ya, saya hormati Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini saya tidak panjang lebar untuk bermau'idhah hasanah. Acara inti sudah, tinggal kita menunggu acara intinya inti, yaitu makan-makan dan jagong bersama. Itu yang paling inti saya rasa, karena jarang-jarang kita ketemu seperti ini, jarang-jarang kita bareng-bareng bersama duduk seperti ini. Saya rasa kalau untuk tausiah, untuk ceramah, kita tiap hari dengar di YouTube, ya di HP itu tidak pernah kita henti-hentinya mendengarkan barang itu. Oleh karena itu saya nggak akan lama, mungkin 5 menit ke depan hanya memberi motivasi kepada Bapak Ibu sekalian, di mana pada kesempatan tahun baru Hijriah tahun ini kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebesar-besarnya, di mana kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Semua sehat Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Kalau nggak sehat, itu makanan di depan sudah bikin mulai pagi sampai malam hari ini sayang. Saya berharap kolesterolnya tidak ada, ya. Asam uratnya tidak ada, ya, darah tingginya bukan apa tidak ada, jadi aman insya Allah karena sudah didoa, ya, sudah doakan. Ya nanti juga ya tahu dirilah, begitu saja intinya ya. Nanti jangan mentang-mentang oh rasa cocok di lidah tapi ternyata untuk badan tidak cocok. Ini juga harus kita perhatikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah syukur kita karena banyak keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita yang dulu tahun lalu masih bersama kita, ternyata tahun ini beliau sudah mendahului kita. Bukan berarti kita tidak mungkin ke sana, tetapi hanya saja Allah tentukan kita menyusul mereka. Kapan dan di mana itu tidak tahu, menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir, khususnya jamaah kita semuanya, diberi panjang umur yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting setelah panjang umur, kita banyak berbuat baik, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Seburuk-buruk manusia orang yang panjang umurnya tapi buruk perbuatannya. Nah ini kita menjadi yang terbaik, ya, kita berbuat baik dengan apa yang kita bisa. Pada malam hari ini alhamdulillah dari Masjid Jamiatul Muslimin telah mengumpulkan untuk santunan anak yatim. Ini merupakan simbol, baru simbol saja bagaimana pedulinya kita kepada mereka. Akan tetapi ada hal yang juga lebih penting, bagaimana mereka ini jangan sampai tidak terurusi, ya. Tidak, mereka ini sama terbengkalai.
Masjid kita jangan sampai tidak tahu ada anak-anak yatim yang tidak bisa sekolah. Ini dosa sebagai pengurus kita. Maka mereka sampai tidak bisa sekolah harus kita sekolahkan mereka. Kalau mereka memang ada yang dimakan, kita harus siapkan makanan untuk mereka. Ini juga lebih penting daripada sekedar seperti yang disampaikan tadi yang diberikan kepada mereka. Ini simbol kecil bahwa kita ini memperhatikan mereka. Karena Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis menyatakan bahwa ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah fil jannah. Jadi saya dengan orang yang peduli dengan anak yatim itu bagaikan dua jari, dan Rasulullah memberi isyarat jari tengah dan jari telunjuk, artinya dekat sekali nanti di surga di yaumul qiyamah. Ini mereka ini adalah aset-aset kita. Kita ini sudah tua-tua begini, ya ini nanti juga pasti akan kita tinggalkan dan akan melanjutkan mereka ini. Ada yang bilang jangan masjid itu menjadi masjid setan. Kenapa masjid setan? Masjid setan itu masjidnya bagus tapi tidak makmur. Masjidnya bagus tapi generasinya hancur. Masjidnya bagus tapi masyarakatnya tidak terlayani dengan baik. Ini menjadi masjid setan. Kita layani jamaah kita dengan baik, sarana ibadahnya kita perbaiki, di mana tadi sudah sampaikan oleh Bapak Haji Mujiono, dan alhamdulillah masjid kita ini luar biasa. Tinggal kita bagaimana sekarang mengelola masyarakat kita, jamaah kita, ekonomi mereka kalau bisa kita bantu, bagaimana caranya kita bantu. Ke depan makanya ada program kemarin dari sudah guyon-guyon dengan saya, nanti mau bikin program masjid kita ini dari UPZ 3M, makan dan makan. Pokoknya setiap kumpul kita makan intinya ya. Jangan ada lapar ya, tidak ada lapar di lingkungan Masjid Jamiatul Muslimin. Ada lagi nanti akan dicetuskan dengan judul Jamiatul Muslimin cerdas. Tidak ada anak-anak kita, jamaah kita yang tidak bisa sekolah. Ini kita harus gali. Potensi ini luar biasa. Dan ini nanti sebentar lagi insya Allah dari UPZ akan membuat rekening, namanya rekening wakaf. Oh sudah ya, malah sudah. Nah, nanti tinggal ibu kalau mau wakaf, bapak ibu ini tinggal masukkan saja ke sana. Nanti tinggal programnya kita jalankan. Dan insya Allah ini luar biasa, masjid kita ini berpotensi luar biasa. Karena itu pada malam hari ini sekali lagi pada momen yang sangat luar biasa di 10 Muharram yang biasa orang sebut dengan Asyura. Asyura itu dengan kata asroh, 10 berarti tanggal 10 bulan Muharram, yang sebagian orang sangat mengkeramatkan tanggal 10 Muharram ini. Kenapa? Karena ternyata banyak kejadian yang luar biasa terjadi di tanggal 10 bulan Muharram. Termasuk yang paling terkenal adalah kejadiannya Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kerjaan Fir'aun. Fir'aun tenggelam dan Nabi Musa dan bala tentaranya selamat. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh perahunya mendarat kembali setelah banjir bandang, konon diriwayatkan itu juga terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Maka dianggap Muharram, 10 Muharram itu bulan yang luar biasa, tanggal yang luar biasa ya. Amalan kita ada yang sudah puasa, boleh puasa mulai tanggal 9, disunahkan tanggal 10 dan tanggal 11 ya. Alasan mereka kenapa Rasulullah pada saat itu hijrah ke Madinah melihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pada puasa. Mereka ditanya, kenapa engkau puasa? Mereka menjawab, hari ini adalah di mana Nabi kami Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Apa jawab Rasulullah? Ana haqqu minkum, saya lebih hak daripada kalian untuk berpuasa di hari ini. Maka Rasulullah dari itu kemudian berpuasa. Hari ini yang berpuasa mudah-mudahan puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang belum berpuasa ya nggak apa-apa ya, karena sunnah ya. Kalau yang belum berpuasa memberi orang minum yang berpuasa, mudah-mudahan dapat pahala puasanya orang yang berpuasa. Amin Allahumma amin. Jadi seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan
bukankah mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, ya Rasul, bukankah itu puasanya orang Nasrani, orang Yahudi? Kemudian Rasulullah menjawab, kalau begitu supaya beda kita dengan mereka, tahun depan saya akan berpuasa mulai tanggal 9, 10 dan 11. Namun Rasulullah tidak sampai melakukan itu karena sebelum tahun berikutnya Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disunahkannya tanggal 9 namanya Tasu'a, kemudian tanggal 10 namanya puasa Asyura, dan bisa dilanjutkan juga tanggal 11-nya supaya 3 hari. Bila juga 2 hari ya nggak apa-apa, dan sunnah. Ini diantaranya. Kemudian kenapa harus anak yatim? Karena Rasulullah SAW sangat mencintai anak yatim. Rasulullah disebutkan mendapatkan julukan Abul Yatama, Abul Yatim, bapaknya anak yatim. Paling suka dengan anak yatim, paling senang membahagiakan mereka. Ya, ini yatim itu kapan? Yatim itu sebelum anak itu balik. Kalau sudah balik ya nggak yatim lagi. Saya juga yatim kalau memang nggak ada tes-tesan umur ya. Jadi yatim itu anak yang belum balik. Kalau sudah balik maka sudah dianggap dia bisa memenuhi dirinya sendiri dan tidak dianggap lagi menjadi anak yatim. Kemudian ada sebuah hadis, walaupun ada sebagian ulama mendhaifkan, melemahkan hadis, bahwa hadisnya mengatakan bahwa barang siapa yang mengelus kepalanya anak yatim di tanggal 10 Asyura, ya, mengelus kepalanya, maka akan diangkat derajatnya sesuai dengan rambut yang dilusnya. Nah, ini para ulama ada beberapa pendapat bahwa dilus itu ada secara makna hakiki, ada makna majazi, ada yang kiasan, ada yang makna sesungguhnya. Sesungguhnya kepalanya dipegang kemudian dilus. Ada yang mengatakan yang dimaksud itu adalah menyayangi mereka, memberi uang, ya kalau sekarang ya, memberikan apa kebutuhannya, keperluannya, ini namanya menyayangi. Nah sekarang ini, malam hari ini, alhamdulillah Perumnas 4 ini kita semua dua makna kita pakai semua. Kita menyayangi mereka, dan juga saya wakili tadi, saya hanya mewakili Bapak Ibu sekalian saja, saya elus kepalanya mereka. Insya Allah mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti kita jangan pulang dulu, sudah disiapkan oleh ibu-ibu majelis taklim kita tadi itu ya, supaya motonya UPZ makan, makan dan makan, ya tidak ada lapar pokoknya. Nanti kalau mau bentuk lagi dipotongkan kambing ya nggak apa-apa ya Pak tua ya. Demikian mungkin, terima kasih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ke depan di awal tahun sampai nanti kita masih diberi keselamatan, diberi kesehatan oleh Allah, umur panjang yang berkah dalam kehidupan kita. Amin, Allahumma amin. Ala hadhihi niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li jami'i ahli man hadhara fi hadzal majlis wa jami'i jamaah masjid jami'atul muslimin. Ya Allah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Subhanallahu milmul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy walhamdulillahi milul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy wallahu akbar milul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy la malja'a wa la manja'a minallahi illa ilaihi. Subhanallahi 'adada asy-syaf'i wal watr wa 'adada kalimatillahi tammati kulliha walhamdulillahi 'adada asy-syaf'i wal watr
wa 'adada kalimatillahi tammati kulliha wallahu akbar 'adada syaf'i wal wad wa 'adada kalimatillahi tammati kulliha as'aluka salamah ya Allah, nas'aluka salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in haqqa qadri wa qadril azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, dan sebelumnya kami himbau nanti malam atau kapan saja nanti ditambahi sendiri ya, karena kalau dibaca sekarang waktunya tidak mungkin. Di rumah masing-masing dibaca masing-masing, membaca ya 70 kali kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebanyak berapa tadi Bu? 70 kali. Insyaallah ya, menurut para ulama, barang siapa pada hari Asyura membaca kalimat ya hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, kalau ditambah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, nanti paling akhir dia akan dibebaskan dari segala mara bahaya bencana di tahun itu insyaallah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.